Jutaan orang yang hari ini kita lihat di jalan-jalan sedang membawa bendera dan mengirimkan pesan kepada musuh bahwa kita tetap teguh dalam membela keutuhan wilayah negara kita. Saya sangat ingin bisa sampai ke sana dan mencium tangan mereka. Dan berterima kasih kepada setiap orang dari mereka, kepada setiap orang yang dengan bangga mengibarkan bendera Iran. Suatu hari, saya berkata dengan sepenuh hati bahwa saya siap mengorbankan hidup saya untuk bayi kecil Iran yang baru berusia 1 hari itu. Saya tahu banyak dari kalian juga merasakan hal yang sama. Hari ini, saya katakan kepada rakyat tercinta kita bahwa kami siap demi kesehatan kalian, demi keamanan kalian, demi ketenangan kalian, demi kebanggaan. Dari bendera yang kalian kibarkan itu, bukan hanya generasi kita, tapi juga generasi-generasi mendatang yang akan berkorban. Namun, semoga bendera kalian itu tetap tegak dan penuh kebanggaan, tidak pernah jatuh, selalu berdiri dengan gagah. Hari ini, sudah sangat jelas bahwa tujuan utama kita adalah menjauhkan bayang-bayang perang dari negara kita, serta menjamin keamanan bagi seluruh warga negara. Tidak dapat diterima jika ada sebagian yang merasa aman, sementara rakyat dan negara kita sendiri tidak aman. Baru saja datang dari Teheran, sebuah ancaman yang terdengar besar dalam pidato, tetapi sangat mirip dengan skenario yang sudah pernah dilihat dunia berakhir dengan kekalahan. Mayor Jenderal Amir Hatami, Komandan Angkatan Darat Iran, menyatakan bahwa jika musuh melancarkan operasi darat, tidak ada satupun tentara yang boleh keluar hidup-hidup. Apa yang ditunjukkan oleh peringatan ini pada kenyataannya adalah sebuah rezim yang sedang berusaha menunjukkan kekuatan. Tepat ketika kekhawatiran meningkat bahwa Amerika Serikat akan memperluas perang dan meningkatkan tekanan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang membuat ancaman ini adalah para petinggi militer Iran dan waktunya bukanlah kebetulan. Dalam beberapa hari terakhir, Reuters mengungkapkan bahwa ribuan tentara Amerika mulai tiba di Timur Tengah, termasuk pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 dan sekitar 2.500 marinir. Juga diinformasikan bahwa di dalam pemerintahan Trump ada diskusi tentang opsi penggunaan pasukan di wilayah Iran, termasuk untuk melindungi jalur minyak dan menekan area strategis. Hal ini membantu memahami alasan pernyataan Hatami. Pernyataan itu bukan berasal dari rasa aman, melainkan dari ketakutan bahwa fase berikutnya dari perang akan menjadi lebih berat bagi Teheran. Disinilah paralel dengan Irak muncul. Ancaman Iran berusaha menampilkan citra keberanian mutlak. Tapi itu mengingatkan pada jenis gertakan yang juga digunakan Baghdad sebelum dihancurkan pada tahun 2003. Tariq Aziz, salah satu tokoh terpenting dalam rezim Saddam Hussein, mengatakan bahwa invasi tidak akan mudah dan itu akan menjadi perang yang berdarah dan panjang. Pada hari pertama invasi, Saddam menyerang Bush dalam pidatonya. Namun, pada kenyataannya, ofensif Amerika Serikat melumpuhkan aparat militer Irak hanya dalam hitungan minggu. Reuters mengingatkan bahwa invasi dimulai pada 20 Maret 2003 menghancurkan pasukan Irak dan dengan cepat menggulingkan Saddam dari kekuasaan. Pada 9 April, Baghdad sudah jatuh ke tangan pasukan. Jadi, apa yang sedang dilakukan Iran sekarang? Iran sedang mengulangi formula lama, rezim-rezim yang terpojok. Menyingkatkan retorika, menjanjikan kehancuran total, dan mencoba meyakinkan musuh serta sekutu bahwa serangan darat akan sangat mahal harganya. Hal ini dilakukan dengan propaganda militer, pidato agresif, dan pesan-pesan publik untuk menunjukkan kesiapan melakukan perlawanan maksimal. Namun, jenis bahasa seperti ini juga bisa menunjukkan kelemahan ketika sebuah komando militer harus mengatakan bahwa tidak ada yang akan keluar hidup-hidup. Dia sedang mencoba menutupi dengan retorika apa yang sudah tidak bisa dia jamin lagi di bidang strategis. Dan hari ini, situasi strategis itu semakin memburuk. Bagi Teheran, Donald Trump membuatnya semakin jelas dalam pidato yang disiarkan di televisi, menyatakan bahwa Amerika Serikat hampir mencapai tujuan utamanya. Dia mengatakan akan menghantam Iran dengan sangat keras dalam 2 atau 3 minggu ke depan, dan mengancam akan membawa rezim itu kembali ke zaman batu. Reuters juga melaporkan bahwa Washington menilai Iran sudah tidak lagi menjadi ancaman yang sama seperti di awal kampanye ini. Meskipun perang masih tetap terbuka dan berbahaya. Dengan kata lain, sementara Teheran berbicara tentang memusnahkan pasukan darat yang mungkin dikerahkan, Gedung Putih berbicara seolah-olah mereka yakin telah mematahkan tulang punggung musuh, di mana perselisihan ini bisa meledak dengan lebih dahsyat. Reuters mengungkapkan bahwa di antara kemungkinannya,
misi-misi yang terkait dengan Pulau Kark, pusat vital bagi ekspor minyak Iran, dan tindakan untuk menjamin lewatnya kapal-kapal. Ini berarti bahwa ancaman dari Hatami bukanlah sesuatu yang abstrak. Ancaman itu merupakan respons terhadap kemungkinan nyata bahwa Amerika Serikat akan melangkah lebih jauh dari sekedar pengeboman dan menggunakan kehadiran pasukan darat terbatas untuk mencekik rezim tersebut. Di mana mereka paling merasakannya? Mengapa perbandingan dengan Irak begitu besar bobotnya? Apakah karena Baghdad juga mengandalkan intimidasi? Merah juga berjanji akan memberikan perlawanan sengit dan juga mencoba meyakinkan bahwa Amerika akan membayar harga yang tak tertahankan. Namun, hasil awalnya justru sebaliknya. Negara Irak runtuh, Saddam jatuh, dan ibu kota direbut dalam waktu kurang dari 3 minggu. Reuters sendiri juga mencatat bahwa ketika invasi sudah pasti terjadi, Saddam bertanya kepada para jenderalnya, apakah mereka bisa menahan para penyerbu selama 2 minggu. Ini menunjukkan bahwa di balik retorika publik ada kesadaran akan kerentanan. Dalam kasus Iran, perasaannya sekarang mirip. Pidatonya penuh kekuatan, tetapi nadanya menunjukkan kekhawatiran. Iran baru saja mengulangi retorika menantang yang digunakan Irak sebelum dihancurkan oleh Amerika Serikat. Teheran berusaha mengubah ancaman menjadi penangkalan, berusaha menakut-nakuti lawan, berusaha terlihat siap untuk bentrokan total. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa jenis gertakan seperti ini ketika muncul terlambat dan di bawah tekanan militer yang meningkat bisa terdengar lebih sebagai gejala kelemahan daripada bukti kekuatan. Irak sesumbar dan dihancurkan. Sekarang, Iran berbicara tentang memusnahkan setiap kekuatan darat musuh. Tepat ketika Amerika Serikat menambah pasukan, memperkeras nada, dan bertindak seolah-olah mereka melihat rezim yang sudah terluka.